Amasi Media, Lulus Church. Reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai, selamat semua. Oke, mari kita salam-salam dulu kan. Cantik kau memang kali ini. Semua kita cantik. hari ini. Ya, semua anak-anak Tuhan cantik kan? Ya, betul. Ada depan kita nih handsome pasti cantik. Iya, betul. Oke, jadi hari ini kami akan menyambutkan Hari Sabat edisi Hari Natal. Yes. Jadi saudara boleh ada pertama nih. Walaupun kita tidak tahu bila Yesus lahir untuk kita kan ini Ya, walaupun kita tidak tahu kelahiran Yesus, tapi Yesus sudah lahir untuk kita semua. Ya, dan mati di kayu salib. Amin, puji Tuhan. Apa tujuan Yesus mati di kayu salib tuh? Menembus dosa kita. Amin, puji Tuhan. Jadi sebelum kita memulakan, mesti kita nyanyi dulu kan, kita memuji dulu nama Tuhan kan? Iya. Betul. Apa lagu kita yang pertama tuh? Nah, jadi lagu kita yang pertama ini adalah lagu Favorit Saya, dan kita juga sering dengar di mana-mana caroling, kita sering Ya, dengar, kan? betul. Ya. Mari kita sama-sama nyanyi dengan malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, puji Raja telah lahir. Damai di atas bumi, keampunan pun diberi. Beserta malaikat syurga, bersuka hai segala bangsa. Masyurkanlah kabarnya, Kristus sudah lahirlah. Dengar malaikat nyanyi, puji Raja telah lahir. Amin. Jadi lagu yang kedua kita, mari kita sama-sama nyanyi tuh lagu Siap di Atas Gunung. Kita semua tahu bahkan nih lagu? Tahu. Siap di atas gunung, di lembah dan juga bukit. Siap di atas gunung, Yesus telah lahir. Gembala terus berjaga pada
Semua. Apa Itu Men, sebenarnya kan saya mau request lagu Bang ya. Oke, silakan. Tapi kan saya macam selupa dia punya tajuk. Kau boleh nyanyi itu rhythm-rhythmnya kali? Apa rhythmnya boleh tak? Na 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 na. Oh, itu. Sudah main pun ada kan? Ya. Nyanyi di gereja kan? Untuk yang pengen dipamasi, kita boleh nyanyi sama-sama juga. Kita boleh buka dari air. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, nyanyi alam sekalian, nyanyi alam sekalian, nyanyi alam sekalian. Lenyaplah duri dan duka, tiada lagi dosa. Amat limpah berkat Yesus, selamat diberikannya, selamat diberikannya, selamat diberikannya. Oke, sekarang lagu ketiga kita sudah kan? Ya. Lagu keempat ya, lagu keempat. Lagu pembuka sudah. Ya, lagu pembuka sudah. Ya. Oke, jadi kita nyanyi itu Sunyi Malam di Bethlehem. Kamu semua tahu juga kan lagu? Jangan lupa Coba kasih rhythm di sini. Jangan lupa. Sunyi malam di Bethlehem. Lupa. Oke. Sunyi malam di Bethlehem, bintang bersinar terang, lahir ke dunia anak yang kudus, Gloria. Putra yang kudus, kaulah menebus dosa si anak manusia. Siksa derita tiada terhingga, kau rela semuanya. Mari berhimpun di Bethlehem, sembah anak penebus, juru selamat manusia, Gloria. Oke, terima kasih semua untuk suara-suara kalian semua. Sekarang selepas ini kita akan mendengar berita mission. Jadi saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakwa dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas masa yang indah ini kami dapat memuji-muji nama Engkau, dan selepas ini kami akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari dan dengar nanti kami dapat ingat sentiasa di dalam kehidupan kami. Ini saya doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengar berita misi. Macam dari kalangan kita juga kan yang kasih sampai juga. Ya, suara saya kan. Oke, kita tunjuk dia lah kan. 1, 2, 3. Jadi pada saat ini saya yang akan kasih sampai berita Michelle. Jadi marilah kita dengarkan bersama-sama. Selamat Hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita mission pada Sabat ini yaitu Sabat ke-13 adalah ditawari. Rasa sakit menembus hati Salote ketika laporan media mulai mencapai Fiji. Jauh di Timur Tengah, 200 militan bersenjata telah menangkap 45 penjaga perdamaian Fiji dan menahan mereka di lokasi yang tidak diketahui di Suria. Putra Salote yang berusia 34 tahun baru-baru ini meninggalkan rumah untuk menjalankan tugas dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Timur Tengah. Nama penjaga perdamaian Fiji yang diculik telah tidak segera dirilis, dan Salote bertanya-tanya apakah putranya masih hidup dan sehat. Kata-kata Yeremia 29 ayat 11 muncul dalam pikiran, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Salote ingat bahwa dia telah berdoa untuk putranya bahkan sebelum dia dikerahkan. Tentunya dia aman di tangan Tuhan. Keesokan harinya, telepon berdering. Itu adalah menantu perempuan Salote. Sambil menangis, dia membenarkan bahwa suaminya, putra Salote, termasuk di antara 45 tawanan. Dia adalah komandan pasukan penjaga perdamaian. Salote sudah siap untuk berita itu. Jangan khawatir, katanya. Tuhan telah mengizinkan ini terjadi, dan dia telah melakukannya untuk tujuan ilahinya sendiri. Anda dan saya harus menerima ini dan berdoa memohon bantuan Tuhan dalam pembebasan 45 orang itu. Kata-katanya menguatkan iman mereka berdua, dan mereka bergabung dengan ibu dan istri tawanan lainnya dalam doa, puasa, dan mengklaim janji-janji Tuhan. Saat Salote berdoa dan menunggu kabar selama masa kelam tahun 2014, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa ketika masa depan tampak gelap, kegelapan dapat dikurangi ataupun dihilangkan sama sekali dengan memiliki ketenangan pikiran. Dia mengklaim Yesaya 26 ayat 3 dan 4, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Salote juga menemukan stabilitas pikiran dan kekuatan dengan menerima kenyataan bahwa putranya mungkin akan mati. Dia mengklaim Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kamu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menjadi realitis mengingatkannya akan pemahaman kenabiannya tentang waktu di mana dia hidup, hari-hari terakhir sejarah bumi seperti yang dinubuatkan dalam mimpi Raja Nebukadnezar tentang patung di Daniel 2. Kenyataan ini memberinya kekuatan dan harapan. 14 hari setelah ditawan, putranya dan rekan-rekan penjaga perdamaiannya pun dibebaskan. Saat keluarga mereka yang bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, Salote mengetahui bahwa kasih Tuhan telah menembus kepada kumpulan militan. Putranya dan anak buahnya telah dilarang menyembah Tuhan, tetapi mereka telah memutuskan bahwa hari ketiga penahanan untuk tetap mulai berdoa dan berpuasa. Mereka pun berdoa dalam hati satu persatu sambil berbaring dan juga berpegangan tangan. Ketika seorang pria selesai berdoa, dia dengan erat meremas tangan pria berikutnya. Selama 14 hari, para tawanan berteman dengan penculik mereka sedemikian rupa sehingga beberapa militan bahkan meneteskan air mata untuk mengucapkan selamat tinggal. Para tawanan pergi tanpa cedera ke kumpulan mereka sendiri. Dalam The Desire of Age, Ellen G. White berkata, kita harus mengakui kasih karunia-Nya seperti yang diberitahukan melalui orang-orang kudus zaman dahulu. Tetapi yang paling efektif adalah kesaksian dalam pengalaman kita sendiri. Halaman 347, ini adalah kesaksian Salote. Ini adalah kisah tentang kasih karunia Tuhan. Dia pasti hadir di mana kasih-Nya ditunjukkan. Katanya, dia akan menyediakan saranan untuk membagikan kasih dan juga pesan penebusannya bahkan di bawah divisi Pasifik Selatan, keadaan yang paling sulit. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati yang akan membantu menyebarkan harapan yang dimiliki oleh Salote dalam Yesus di seluruh Fiji dan divisi Pasifik Selatan. Itu saja cerita misi pada Sabat ini. Sekian, terima kasih. Oke, seperti biasa lah kan kita nyanyi lagu Christmas kan Christmas. Ya. Jadi mari kita nyanyi itu lagu dalam palungan. Oke.
bangkit yang cantik tadi. Amin. Jadi sebelum kita mendengar khotbah, mari saya pimpin kita dalam doa dulu. Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sehingga pada saat ini kami dapat menguduskan harimu yang indah ini, yaitu hari Sabat. Sebentar lagi kami akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya khotbah itu dapat kami hadam dan dapat kami simpan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oke, sekarang tiba masa yang kita tunggu-tunggu. Kita minta pembicara hari ini. Tapi kamu tahu nggak siapa pembicara kita hari ini? Siapa? Masa kasih tahu siapa pembicara kita hari ini? Jadi pembicara kita hari ini adalah Pastor Eric Roy Paul. Dia pulang. Ya, Pastor ini juga dia berasal dari sana di Kedingau. Jauh kan? Jauh. Merasakan kalau dari Kedingau dia punya keanggotaan mesti serasa lah dia punya keanggotaan di mana gitu Tobo baru Kedingau. Betul tuh. Macam Sebab di sana juga kan dia Ya. melayani. Oke, jadi Pastor Eric melayani di Sungai Manila, Sandakan. Dipersilakan. Pastor Eric. Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua kita yang bersama di dalam channel ini. Dan saya sangat bergembira, bersyukur oleh karena diberikan kesempatan untuk sama-sama ataupun memberikan satu firman Tuhan untuk kita semua. Jadi pada Sabat ini, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah melihat yang tidak kelihatan dengan iman. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, pada saat ini kami akan belajar sedikit tentang firman-Mu. Engkau bersama dengan kami. Kami dapat mengerti, mengimani pelajaran ini menjadi satu terang bagi jalan kami menuju ke surga. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari kita lihat terlebih dahulu ayat inti kita. Nah, di mana ayat inti kita terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan berpindah. Nah, jadi saya percaya kita seringkali sudah mendengar ayat ini, dan ayat ini kadang-kadang menjadi satu kontroversi, di mana sampai pada saat ini belum ada gunung yang berpindah daripada tempatnya. Nah, kalau di tempat kita, Gunung Kinabalu. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita boleh memindahkannya ke laut. Nah, betulkah begitu? Mari kita sama-sama lihat pelajaran kita, saudara. Jadi kita lihat satu cerita yang menarik, di mana cerita ini dituliskan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Nah, jadi cerita ini mengisahkan tentang Nabi Tuhan, Elisa, dan pelayannya di bawah lindungan Tuhan. Macam mana cerita dia? Mari kita perhatikan. Pada satu ketika dahulu, ini raja ataupun ini orang Aram, mereka berperang pada zaman Nabi Elisa. Jadi pada waktu itu raja negeri Aram dia sedang berunding dengan pegawai-pegawai dia. Lalu dia berkata, kamu pergi di sini dan kamu pergi di sana. Kamu bertapuk. Jadi pada waktu ini tentara Israel lewat di situ, kamu habiskan mereka. Kira-kira begitulah yang dikatakan oleh raja orang Aram ini.
Tetapi bagaimana apabila Tuhan melihat rancangan daripada ini orang Raja Aram ini, dia memberitahu rancangan itu kepada nabinya. Dan Nabi Elisa memberitahu kepada ini raja orang Israel, supaya kamu jangan ikut ini jalan, dia bilang. Sebab ini jalan sudah ada penghendap. Ini askar-askar orang Aram sudah ada di sana. Itulah ya mungkin kata-kata daripada Elisa. Dia katakan kepada raja orang Israel. Sebab raja Israel menyuruh, sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja, tetapi senantiasa berjaga. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dia panggillah dia punya pegawai-pegawai, dan dia tanya kepada mereka, adakah tali barut di dalam kita punya kumpulan ini, di dalam tentara kita? Itulah pertanyaan daripada Raja Aram kepada dia punya pegawai-pegawai tentara. Namun berkatalah salah seorang pegawai Raja Aram itu. Dia bilang, oh tidak tuanku, melainkan Elisa, nabi dari Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Kemudian ini Raja Aram ini, Raja Ben-Hadad, pada ketika itu dia sangat marah dan dia mengarahkan dia punya pasukan tentara untuk pergi menangkap ini Nabi Tuhan Elisa. Wah, jadi dorang pun bergerak ke kota Dotan. Dan ini tentara Aram ini sampai di kota Dotan itu pada waktu malam dan mereka pun mengepung kota itu. Jadi pada waktu abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka dia nampak satu kumpulan tentara dengan kuda, dengan kereta kuda ada di sekeliling kota Dotan itu. Lalu berkatalah bujang daripada Elisa. Dia bilang, oh tuanku, matilah kita. Apa yang perlu kita buat? Macam mana kita mau menyelamatkan diri kita? Wah, kira-kira begitulah mungkin perkataan daripada bujang si Elisa ini. Tetapi apa yang dijawab oleh Elisa kepada dia? Oh, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan si Elisa ini dia berdoa, Tuhan, bukanlah kiranya mata dia, supaya dia melihat. Maka Tuhan pun membuka mata bujang itu sehingga dia melihat, dan tampaklah di keliling mereka di atas pergunungan yang ada di sekitar Dotan itu dipenuhi dengan tentara-tentara dari surga dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, jadi pada waktu itu baru hilang takut ini bujang si Elisa itu. Nah, jadi pada waktu itu, ini tentara Aram pun turun dan masuk ke kota untuk mendatangi Elisa. Dan pada waktu mereka turun, Elisa berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, kasih butalah mata orang-orang ini. Dan pada waktu Elisa berdoa seperti itu, langsung dibutakan mata-mata tentara daripada orang-orang Aram ini. Dan kemudian apabila sudah terjadi seperti itu, Elisa berkata, oh, bukan di sini tuh kota tempat si Elisa yang kamu cari, dia bilang. Seakan-akan dia menipu, kan di sini, tapi tidak. Nah, jadi dia katakan, mari ikutlah saya bawa kamu. Di mana tempat orang itu, dia bilang. Dan kemudian dia bawa pergi di kota Samaria. Nah, jadi kota Samaria pada ketika itu adalah ibu kota bagi kerajaan Israel. Jadi segera sesudah mereka sampai ke Samaria,
Kemudian berkatalah Elisa, dia berdoa lagi, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan mereka heran. Mereka ada di tengah-tengah kota Samaria, dikelilingi dengan askar-askar daripada ini kerajaan Israel pada ketika itu. Nah, sesudah itu mereka pun takut, dan Raja Israel pada ketika itu dia tanya kepada Elisa. Dia bilang, "Oh Bapak, kita kasih mati sajalah mereka ini kan?" Dia bilang. Semacam begitulah mungkin dia punya pertanyaan. Tetapi sesuatu yang luar biasa yang dijawab oleh Elisa. Dia bilang, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi," dia bilang di sini, "inilah yang kau buat." Dia bilang, "Hidangkanlah mereka makanan dan minuman supaya mereka makan dan minum. Selepas itu," dia bilang, "biarkan mereka pulang kepada tuan mereka." Wah, luar biasa ini si Elisa. Dia mengajarkan bagaimana sikap mengampuni dalam menyelesaikan masalah. Kemudian disediakanlah mereka makanan yang banyak, minuman, dan sesudah mereka dikenyangkan, mereka pun pulang. Dan luar biasa sekali, sejak daripada itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang Aram yang memasuki Israel. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja menyelesaikan masalah. Jadi kita kembali kepada ayat tadi, apa yang dimaksudkan sebagai memindahkan gunung sebenarnya adalah memindahkan gunung masalah seperti yang terjadi kepada Elisa dan dia punya bujang. Oke, jadi jangan lagi kita mungkin menggunakan ayat itu dengan salah, mengatakan supaya gunung berpindah. Tidak, tapi gunung masalah yang diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, melihat dengan iman. Dari manakah Elisa dapat mengetahui apa yang diucapkan oleh Raja Ben-Hadad II tersebut? Wah, kalau bukan daripada Tuhan. Kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, pada ketika itu tentara Israel sudah habis dibunuh oleh orang-orang Aram. Namun, Nabi Elisa mempunyai iman yang besar, sehingga mereka dikeluarkan daripada masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang beriman kepadanya. Dalam Keluaran 3 ayat 7, ini mengatakan ataupun menceritakan tentang bangsa Israel di bawah tawanan orang Mesir. Sangat sengsara. Dan Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan Tuhan membawa mereka keluar daripada perhambaan melalui hambanya Musa. Jadi kembali lagi, apabila beriman, Tuhan akan membawa keluar daripada masalah yang kita hadapi. Dalam Yohanes 11 ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Wah, jadi bagaimana apabila kita berdoa dan doa kita dijawab, kita dikeluarkan daripada masalah. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan jawaban yang pasti terhadap doa-doa saudara dan saya. Nah, jadi melalui cerita tadi dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23, kita dapat melihat ada 8 poin utama bagaimana Tuhan bekerja di dalam iman kita.
di dalam percaya kita, dan di dalam seruan kita melalui doa-doa. Jadi sedikit yang kita boleh lihat ada 8 poin seperti yang saya katakan tadi, di mana yang pertama, doa memampukan kita mengetahui jalan yang belum kita ketahui saat ini. Kedua, doa membuat kita tetap tenang di saat masalah datang kepada kita. Yang ketiga, doa memampukan kita melihat kuasa Allah sedang bekerja atas kita. Keempat, doa memampukan kita berada di atas masalah. Kelima, doa memampukan kita untuk mengampuni. Keenam, doa memampukan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketujuh, saudara, doa akan mendatangkan kelepasan dan sukacita. Dan yang terakhir, 8, doa dapat mengubah hati yang keras menjadi hati yang mendengar. Jadi saya ingin akhiri pelajaran ini dengan satu cerita dongeng, cerita pendek, di mana di dalam iman sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana iman, melihat dengan iman, berbeza dengan iman yang buta. Nah, di dalam cerita dongeng ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi pada satu ketika dia punya kampung turun hujan lebat dan banjir. Dan dia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya mau kau datang selamatkan saya. Itulah doa daripada dia. Kemudian selesai dia berdoa, tidak lama kemudian datang sekumpulan bomba dengan bot ke rumahnya. Dan mereka memanggil, mari naik ke bot. Kami akan membawa Anda ke tempat yang selamat. Itulah yang dia katakan. Ini sekumpulan bomba ini katakan. Tetapi orang lelaki ini mengatakan, dia bilang, oh tidak, saya baru berdoa kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya Tuhan saya akan menyelamatkan saya. Dia berkeras untuk tidak naik bot itu. Dan akhirnya bomba itu pun pergi. Dan air mulai naik, sehinggalah kalau kita lihat gambar di sebelah itu, dia punya rumah tinggal lagi atap. Dan dia pun naik di atas atap rumah dia. Dia berdoa sekali lagi, Tuhan, sekejap lagi saya mati ini kalau kau tidak datang. Dia bilang, selamatkanlah saya. Sesudah dia berdoa seperti itu, tidak lama datang lagi heli. Dan heli itu ada juga bomba di sana. Dan dia bilang, mari naik. Kami akan membawa Anda di tempat yang selamat. Tetapi dia sekali lagi menolak. Dia bilang, oh tidak. Tuhan saya akan menyelamatkan saya. Itulah yang dia katakan. Dan dipendekkan cerita saudara, akhirnya air naik, sehingga lelaki ini mati lemas. Dan ini seperti yang saya katakan, ini adalah cerita dongeng. Jadi pada ketika dia kunun-kunun sampai di surga, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk datang menyelamatkan saya. Kenapa Tuhan tidak datang? Dia tanya seperti itu. Dan Tuhan mengatakan kepada dia, saya sudah 2 kali coba untuk menyelamatkan Anda. Tapi Anda menolak keselamatan yang saya coba berikan kepada Anda, dia bilang. Nah, jadi saudara yang saya kasih, melalui cerita ini, melihat dengan iman, itu adalah berbeza dengan iman yang buta. Di dalam sepanjang kehidupan kita, di setiap langkah hidup kita, mungkin banyak masalah yang datang. Bukan lagi mungkin, pasti banyak masalah yang datang di dalam kehidupan kita.
Kita berdoa kepada Tuhan untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Dan biarlah kita melihat setiap jalan yang Tuhan sediakan untuk menyelesaikan masalah dengan iman yang hidup. Dan jangan dengan iman yang buta. Tuhan berikan kepada kita kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah, melihat jalan-jalan penyelesaian yang Dia sediakan. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk disuap, segalanya disediakan, tidak. Tuhan memberikan kita akal pikiran untuk bersikap bijak. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita sampai di sini saja. Biarlah kita melihat dengan iman dalam segala perkara. Dalam langkah kita ke surga, kita melihat dengan iman yang setia kepada Tuhan. Satu ayat penutup bagi kita yang saya ambil dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bertobat, kita setia, kita tenang, dan kita percaya. Pada waktu kita melakukan hal-hal ini, Tuhan akan bekerja di dalam sepanjang hidup kita. Amin. Amin dengan khotbah pastor tadi. Amin. Silakan. Siap. Ingat lagi apa tajuk khotbah pastor tadi? Ya, Saya pikir melihat dengan mata sejauh. Lihat dengan iman pulih pula. Ya, boleh. Oke, jadi sekarang nih kan sebelum kita nyanyi lagu pokok, kita buat quiz. Kamu takut deh kalau sempat quiz begini? Oke, silakan. Boleh. Boleh? Ya, Jadi boleh. kita buat quiz sedikit tentang kelahiran Yesus. Siapa ingat nama ibu bapak Yesus? Yusuf dan Maria. Iya. Ya, coba baca Alkitab kalau gini kan. Yusuf dan Maria. Ya, Yesus dengan Maria. Jadi Yesus dia lahir di mana tuh? Kota di mana tuh? Nazaret kata. Karena bete. Oh. Dia lahir di Bethlehem kan. Jadi mana tuh? Semua rumah dia sudah ketuk, lepas itu tapi tidak ada jawaban. Tapi dia lahir di mana sudah di? Kandang sapi. Kandang. Di sebuah kandang kan. Nah, jadi situlah tempat Yesus lahir. So kita jangan lupa tentang kelahiran Yesus. So last lagu penutup kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Gloria. Oh
Mari kita tutup pelajaran kita, dan saya senang untuk memimpin kita sekali lagi di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Pada saat ini kami diberikan satu kekuatan untuk mempunyai iman, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bantu kami satu persatu ya Tuhan, dalam sepanjang langkah kami menuju ke surga. Biarlah kami sampai dalam keadaan yang selamat, dan kami percaya itu oleh karena iman, percaya kami kepadamu, dan penurutan kami akan firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghidupkan pelajaran ini dalam hidup kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kawan-kawan kita semua, kita di penghujung sudah video kali ini. Iya. Yes. Tapi jangan risau, walaupun kita di penghujung sudah, sahabat depan kita akan berjumpa lagi untuk sahabat yang ke-14. Ya, ada sahabat ke-14. Jarang-jarang spesial. Kan? Dan sahabat ke-14 nih dia jatuh pada tarik 31 Desember. Wah, special. Last day of 2022. Jadi guys, kamu ada azan baru sudah? Ada. Oke, sahabat depan saya tanya kamu, oke? Apa azan? Oke, jadi jangan lupa subscribe, komen, like, And share. Sampai jumpa lagi. Pamasi Media Menjana Dunia. Shalom. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled.